Cipi cipi capa capa dubi dubi daba daba. Kalian pengen tahu apa itu software engineer? Mari kita cari tahu. Dari zaman komputasi elektronik di tahun 1940-an, dunia telah menyaksikan perkembangan luar biasa dalam teknologi. Salah satu bagian paling integral dari evolusi ini adalah software, yang menjadi fondasi untuk hampir semua aspek kehidupan kita, termasuk di dalamnya komunikasi, keuangan, edukasi, layanan kesehatan, dan masih banyak lagi. Jumlah program komputer, kompleksitasnya, dan bidang-bidang di mana program-program tersebut digunakan itu telah berkembang secara signifikan, yang karena hal itu banyak dana yang dihabiskan untuk pengembangan software. Dan karena hal itu juga, kehidupan sehari-hari kita menjadi sangat bergantung dengan keefektifan dari pengembangan software itu sendiri. Software membantu kita untuk bisa menjadi lebih efisien dan produktif. Selain itu, software juga memberikan akses ke informasi, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan menciptakan lingkungan kerja, hiburan, dan rekreasi yang lebih aman, fleksibel, dan menyenangkan. Namun, di balik kesuksesan ini, kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pengembangan softwarenya. Salah satunya adalah kompleksitas sistem yang semakin besar dan rumit, yang sulit diatasi dengan metode pemrograman yang biasa digunakan untuk program kecil. Beberapa ratus baris kode saja itu sudah bisa menghadirkan banyak tantangan, apalagi mengelola jutaan baris kode dalam sistem seperti itu pasti membutuhkan upaya bertahun-tahun yang melibatkan ratusan software engineers. Selain itu, perkembangan cepat dalam teknologi komputer juga mendorong permintaan akan software baru yang berkembang besar. Hal ini menciptakan harapan pelanggan dan tekanan kompetitif yang memperumit kemampuan kita untuk menghasilkan software yang berkualitas dalam jadwal pengembangan yang dapat diterima. Belum lagi, untuk mencari software developer yang berkualitas itu pasti sangat sulit, yang mana tentu saja itu kembali lagi ke edukasi yang ada di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, profesi software engineering lah yang menjadi sangat penting. Istilah software engineering ini telah digunakan secara luas di berbagai bidang, yang mengacu pada para profesional yang terlibat dalam pengembangan software. Para software engineer inilah yang bertugas untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, memastikan mereka berfungsi dengan baik, tepat waktu, dan tetap hemat biaya. Seiring berjalannya waktu, disiplin ilmu ini terus berkembang, dan produk software yang kini menjadi lebih kompleks, melibatkan penggunaan ulang komponen, eksekusi di berbagai platform, dan interaksi global. Namun, meskipun telah terjadi perubahan, prinsip-prinsip inti rekayasa perangkat lunak ini menekankan lebih dari sekedar pemrograman saja, dengan fokus pada kualitas, jadwal, dan tujuan ekonomi. Metodologi, proses, dan tools dalam rekayasa perangkat lunak atau software engineering terus berevolusi untuk mengakomodasi kebutuhan dan kompleksitas yang terus berkembang. Dominasi model waterfall pada awal perkembangan, pada tahun-tahun awal rekayasa perangkat lunak, konsep utama yang mendominasi adalah struktur, baik untuk produk maupun proses yang direkomendasikan dalam membangun produk tersebut. Metode ini dicirikan dengan model waterfall, di mana setiap fase seperti spesifikasi kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan dokumentasi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berpindah ke fase berikutnya. Meskipun cocok untuk sistem dengan peran dan tujuan yang sudah dipahami dengan baik, model ini dianggap terlalu kaku, terutama jika diterapkan secara perspektif. Munculnya metode iteratif dan incremental yang lebih fleksibel. Untuk mengatasi kekuatan model waterfall, muncul cara-cara yang lebih fleksibel dalam mengorganisir pengembangan perangkat lunak seperti prototyping, di mana prototype dapat digunakan untuk mengeksplorasi masalah dan ruang desain, sekaligus bisa berkembang menjadi produk akhir. Konsep spiral development juga diperkenalkan sebagai penyempurnaan waterfall. Metode iteratif dan incremental ini semakin diadopsi luas pada tahun 1990-an. Revolusi agile dan keterlibatan klien. Kemudian pada tahun 2000-an muncul konsep agile dan agile manifesto yang memberikan pandangan revolusioner dalam pengembangan perangkat lunak. Metode agile tidak mengesampingkan ide-ide sebelumnya, tetapi mengubah penekanan pada aspek-aspek tertentu agar lebih adaptif. Beberapa artefak proses seperti dokumentasi yang ekstensif tidak terlalu ditekankan, dan orang-orang yang terlibat proses tersebut seperti developer, klien, dan stakeholder lainnya serta interaksi biasanya diberikan prioritas yang lebih besar. Kemudian ada dampak open source software atau OSS. Selain perubahan pada prosesnya,
Meningkatnya penggunaan, cakupan, dan ketersediaan open source software telah menciptakan perubahan cukup signifikan bagi para software engineer. Hal ini juga menciptakan peluang yang lebih besar untuk menggunakan metode komponen base dalam pengembangan sistem perangkat lunak. Akibat dari perkembangan ini, para software engineer melakukan metode yang sangat berbeda sekarang. Tidak hanya bahasa pemrograman dan tools yang mereka gunakan, tapi kegiatan ini juga cenderung dilakukan dengan model organisasi yang lebih luas. Sebagai contoh, perangkat lunak untuk sistem yang sangat penting bagi keselamatan, di mana kontrol kualitasnya sangat ketat, masih mungkin diproduksi menggunakan metode waterfall yang dikontrol secara formal. Sedangkan perangkat lunak aplikasi berbasis web yang perlu menjangkau pasar dengan cepat dapat menggunakan metode agile yang memungkinkan respon cepat terhadap kondisi yang berubah dan peluang baru. Selain itu, tim pengembangan perangkat lunak bahkan tidak perlu berada di satu tempat yang sama dengan praktik pengembangan perangkat lunak global atau GSD, yang juga membuka kemungkinan untuk bekerja di zona waktu yang berbeda. Merancang dan mengembangkan perangkat lunak hampir mirip dengan membangun sebuah bangunan. Diperlukan rencana yang baik, alat yang tepat untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana menggunakan alat-alat tersebut secara efektif. Dasar-dasar untuk memahami dan menggunakan alat-alat ini diambil dari berbagai disiplin ilmu. Ini bisa termasuk ilmu komputer, matematika, psikologi pengguna, dan masih banyak lagi. Disiplin ilmu tersebut mempunyai peran masing-masing yang tentu penting untuk proses perancangan perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak sebagai disiplin ilmu komputasi. Rekayasa perangkat lunak memiliki peran krusial sebagai disiplin ilmu komputasi. Pasalnya, ilmu komputasi merupakan disiplin ilmu paling dasar yang perlu dipahami secara seksama oleh para software engineer. Tanpa pemahaman yang kuat tentang disiplin ilmu komputasi, sulit bagi mereka untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan dapat diandalkan. Rekayasa perangkat lunak sebagai disiplin ilmu teknik. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu rekayasa yang awalnya sangat dipengaruhi oleh ilmu komputer sebagai akarnya. Namun, seiring waktu, bidang ini berkembang dan menjadi bagian integral dari disiplin ilmu teknik. Meskipun keterkaitannya erat dengan ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak juga menerima pengaruh dari karakteristik umum disiplin ilmu teknik karena sifatnya yang multidisiplin. Beberapa karakteristik penting yang umumnya dimiliki oleh disiplin ilmu teknik juga berlaku untuk rekayasa perangkat lunak. Dengan demikian, karakteristik tersebut telah mempengaruhi pengembangan rekayasa perangkat lunak. Sebagai seorang software engineer, kita mulai dengan memahami perilaku untuk mengembangkan model. Dari situ kita rancang teknologi baru dengan pertimbangan biaya manfaat yang cermat. Langkah-langkah kita didasarkan pada proses disiplin dengan berbagai peran seperti penelitian, pengembangan, dan desain. Kita menggunakan alat bantu dan berkolaborasi dalam masyarakat profesional untuk meningkatkan praktik terbaik. Dan pekerjaan kita tidak pernah berhenti. Kita terus meningkatkan desain dan artefak untuk efisiensi yang lebih baik. Dengan karakteristik yang umumnya dimiliki oleh disiplin ilmu, teknik juga berlaku untuk rekayasa perangkat lunak. Kita dapat melihat bagaimana bidang ini terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Melalui pemahaman ini, kita dapat merangkum bahwa rekayasa perangkat lunak merupakan hasil dari perpaduan antara ilmu komputer dan prinsip-prinsip teknik yang terus berinovasi untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan efisien untuk dunia digital yang terus berubah. Dalam pengembangan perangkat lunak, meskipun tidak menggunakan matematika kontinu tradisional, kita masih bergantung pada konsep matematika diskrit. Ini berlaku juga dalam machine learning dan kecerdasan buatan, di mana pengembang menggunakan teori probabilitas, graf, dan aljabar linier untuk memodelkan dan memecahkan masalah. Dalam perencanaan dan pemodelan biaya, pemahaman statistik penting untuk mengevaluasi probabilitas dan risiko. Dengan menggunakan metode statistik seperti distribusi probabilitas, kita dapat menilai kemungkinan keberhasilan atau kegagalan suatu proyek, serta mengukur risiko yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, matematika dan statistik adalah alat penting bagi pengembang perangkat lunak untuk menjamin kualitas dan kehandalan produk. Rekayasa perangkat lunak sebagai disiplin psikologi dan ilmu sosial mengakui peran penting interaksi manusia dalam pengembangan perangkat lunak. Interaksi tim dan individu adalah kunci dalam pengembangan perangkat lunak.
Dalam pendekatan kontemporer, peran manusia diakui lebih baik, termasuk pelanggan dan pengguna. Pentingnya pemahaman sudut pandang yang beragam juga ditekankan. Rekayasa perangkat lunak dalam konteks disiplin ilmu manajemen menekankan pentingnya pengelolaan proyek secara efisien. Ini melibatkan perencanaan, pengawasan, dan pengaturan sumber daya dengan baik untuk mencapai tujuan pengembangan perangkat lunak. Seperti dalam setiap proyek, langkah awal adalah membuat rencana yang terperinci, termasuk penjadwalan, tahapan pengembangan, dan alokasi sumber daya yang tepat. Dengan menerapkan ilmu manajemen proyek, dapat lebih mudah untuk mencapai tujuan pengembangan perangkat lunak dengan efektif dan efisien. Di sini kita masuk ke praktik profesional dalam software engineering. Pada dasarnya, tujuan utama setiap program studi teknik adalah untuk membekali lulusannya dengan kompetensi yang diperlukan untuk memulai praktik engineering dengan profesional, bukan skill, knowledge, dan experience. Profesi yang dapat dijalankan beragam, mulai dari beberapa profesi yang diincar di industri IT. Selain itu, lulusan software engineering juga memiliki jiwa technopreneurship, sehingga mampu mengembangkan bisnis di bidang ICT. Selain itu, dengan sikap lulusan yang merupakan seorang intelektual seperti kritis, analitis, dan mampu membuat karya timnya, lulusannya dapat berprofesi sebagai akademisi untuk berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan etika profesi, lulusan software engineering yang berkarir di bidang profesional wajib untuk menerapkan pengetahuan mereka kepada masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tersebut. Dan juga Indonesia sedang memasuki tahap perubahan dalam populasi penduduknya. Dengan jumlah penduduk usia produktif atau usia kerja yang lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif. Hal ini dapat menghasilkan peluang bonus demografi, mengurangi rasio ketergantungan, dan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah ingin mengoptimalkan manfaat ini dengan meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan, terutama untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja terampil dan kelebihan tenaga kerja tidak terampil, melibatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, software engineering memiliki kewajiban terhadap masyarakat karena produk mereka dapat mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian mereka. Untuk itu, kode etik dan praktik profesional perlu dimiliki. Cipi-cipi, capa-capa, dubi-dubi. Kalian mau tahu apa yang dilakukan oleh software engineer? Let's check it out.